Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim A2 dengan saya sendiri Ardila Syamarani, NIM E31210141. Selanjutnya teman saya. Dengan saya Ahmad Hidayat, NIM E31210515. Dengan saya Ahmad Afandi dengan NIM E31210181. Di sini kami akan mempresentasikan demo proyek tugas akhir manajemen basis data yang akan dilanjutkan teman saya yaitu Ahmad Hidayat. Oke, di sini database kami namanya adalah DB Laundry dan memiliki 6 tabel. Ada tabel ambil cucian, karyawan, multi-user, owner, pelanggan, dan juga transaksi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat tabel, kemudian ML, insert, update, dan delete, serta seleksi antar tabel atau join tabel, kemudian juga menjelaskan mengenai store prosedur, dan yang terakhir adalah pembuatan trigger. Di sini adalah hasil dari pembuatan tabel. Bisa dilihat ada 6 tabel. Kita buat tabel dulu. Di sini saya telah menyediakan query-nya untuk membuat tabel. Jadi tabel yang kami buat adalah pengambilan cucian underscore log, dan setelah itu ada field atau kolomnya, lalu tipe datanya. Jadi untuk membuat tabel itu, yang pertama itu sintaksnya adalah create tabel, lalu kita beri nama tabel apa, kolomnya itu apa aja, dan juga tipe datanya. Lalu kita go. Nah, ini udah, di sini udah ada tampilan pengambilan cucian underscore log. Kita buat lagi satu tabel lagi, yaitu mengenai pelanggan. Oke, jadi tabel yang kita buat lagi yaitu namanya pelanggan underscore log. Dan ini adalah field atau kolomnya. Lalu kita go. Jadi di tabel database DB Laundry itu sudah ada 8 tabel. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai DML, yaitu pertama insert dulu, memasukkan nilai ke dalam tabel. Jika kita lihat di sini, tabel pelanggan itu masih belum ada nilainya atau masih belum ada datanya. Di sini bisa dilihat masih belum ada. Kita beri data, kita masukkan datanya, yaitu dengan query insert into. Jadi gitu, insert into, terus nama tabelnya, lalu field atau kolom-kolomnya, lalu values, dan isi dengan nilainya atau datanya itu mau diisi apa. Lalu kita go, kita lihat hasilnya. Oke, udah berhasil. Kita lihat di browse, udah berhasil terisi ya. ID-nya, nama pelanggannya, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga alamat sudah terisi semua. Itu adalah insert into. Jadi memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian yang kedua ada update. Update ini untuk ketika data itu sudah ada dalam tabel, lalu ingin kita edit, maka sintaksnya memakai update. Misal contohnya, kita lihat di tabel karyawan di sini. Kita klik, oke. Di sini kita lihat data dari tabel karyawan ada 6. Misal kita edit atau kita update datanya,
di ID karyawan K006 ini. Caranya dengan cara klik SQL. Misal tadi kan kita mau ngedit yang ini. Misal ini contoh saja ya, yang K001. Jadi untuk mengupdate data dalam tabel itu memakai update. Update nama tabel karyawan, set, kemudian isi kolom atau field yang mau diganti datanya. Di sini saya mengganti semua, nama lengkap, username, nomor telepon, sampai dengan kedudukan. Nah, where ini adalah kondisi. Dengan kondisi, ID karyawan itu sama dengan K001. Jadi, yang memiliki ID karyawan K001, maka akan diganti ini datanya. Diganti Ahmad Hidayat, dan kedudukannya ini owner. Coba kita lihat hasilnya. Go. Udah berhasil, kita lihat apakah udah berhasil diganti. Berhasil ya. Tadi kan di sini beda nama lengkapnya, sekarang udah berubah Ahmad Hidayat dan seterusnya. Oke, itu adalah fungsinya dari update yang merupakan salah satu jenisnya DML atau Data Manipulation Language. Kemudian ada contoh dari DML itu delete, yang fungsinya untuk mendelete atau menghapus. Misal ingin menghapus kolom yang ada di tabel transaksi, misal contohnya gini. Kita lihat tabel transaksi ya. Oke. Misal kita ingin menghapus yang ini, ID karyawan yang memiliki value K006. Kita ganti. Coba kita hapus ya. Oke, udah berhasil. Jadi untuk mendelete itu sintaksnya adalah delete from nama tabelnya, kemudian kondisinya apa yang data apa yang akan dihapus. Jadi ini memakai kondisi ID. Jadi ID karyawan yang memiliki nilai K006 akan dihapus. Coba kita lihat di browse. Oke, terlihat ya. Di sini K006 sudah terhapus. Jadi sudah berhasil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai join. Contoh implementasi di sini kami menggunakan inner join, yang mana inner join ini menggabungkan tabel yang memiliki nilai sama, menggunakan tabel pelanggan dan juga tabel ambil cucian. Select bintang from, tabel pelanggan, inner join, tabel ambil cucian, on, tabel pelanggan, ID pelanggan sama dengan ID pelanggan yang ada di dalam tabel ambil cucian. Coba kita go. Di sini udah terlihat ya. Ini adalah hasil dari inner join. Jadi inner join itu menggabungkan dua tabel yang memiliki nilai sama. Jadi tabel pelanggan dengan tabel ambil cucian, jika terdapat value atau nilai yang sama, maka akan membuatkan tabel lain gitu. Itulah inner join. Untuk query-nya sendiri yaitu select bintang from, bintang, karena saya di sini memilih seluruh kolom, jadi memakai bintang from, tabel pelanggan, inner join,
tabel ambil cucian on dengan kondisi yang mana ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan yang ada di tabel ambil cucian. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian materi selanjutnya adalah store prosedur. Store prosedur itu adalah fungsi SQL yang dapat digunakan kembali. Dalam store prosedur biasanya itu memakai parameter agar lebih dinamis gitu, dan juga tanpa parameter. Berikut contohnya yang tidak menggunakan parameter. Oke, di sini delimiter double dollar create prosedur, lalu namanya select karyawan, kemudian select bintang from tabel karyawan, jadi dipilih seluruh kolom di dalam tabel karyawan, lalu n double dollar delimiter. Delimiter ini bermaksud agar program atau sistem itu menganggap bahwasanya titik koma ini bukanlah akhir dari statement. Jadi begitu. Kemudian kita kita cek dulu apakah store prosedurnya sudah benar ada. Oke, di sini sudah ada ya. Select karyawan. Kita panggil. Call. Nama dari store prosedurnya. Go. Maka akan tampil ya. Ini dia hasilnya. Kemudian bagaimana store prosedur menggunakan parameter? Berikut ini adalah store prosedur dengan menggunakan parameter. Ini dia. Delimiter double dollar, lalu kita beri nama, pilih karyawan, store prosedurnya. Nah, ini dia parameternya. Parameternya bernama nama karyawan dengan tipe data varchar, lalu dengan return value atau nilainya itu adalah 20 karakter. Kode SQL yang kita gunakan adalah select bintang from tabel karyawan dengan kondisi username-nya itu adalah nama karyawannya. Lalu kita go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Routines. Apakah sudah ada? Store prosedur, pilih karyawan. Ini dia, sudah ada. Kita cek dulu di tabel karyawan. Di sini username kita coba Ahmad ya. Kita coba Ahmad menggunakan store prosedur yang dengan parameter. Lalu kita panggil go. Sudah berhasil ya. Ini dia hasilnya dari call pilih karyawan dengan parameter username yaitu Ahmad. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai trigger. Itu adalah kode SQL yang otomatis yang dapat menjalankan perintah DML. Di antaranya seperti insert, update, maupun delete. Dan trigger ini dapat berjalan sesudah ataupun sebelum proses DML tersebut. Insert, update, maupun delete. Yang mana kita kenal before and after. Di sini saya
mencontohkan implementasinya menggunakan after. Di sini bisa dilihat ya, ada dua tabel baru yaitu pelanggan underscore log dan juga pengambilan cucian underscore log. Yang mana tabel ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kalau di pelanggan underscore log berarti perubahan yang akan terjadi di tabel pelanggan. Kemudian untuk pengambilan cucian underscore log maka akan mencatat perubahan yang akan terjadi di tabel ambil cucian. Inilah query untuk trigger yang mana untuk menjalankan kode SQL otomatis yaitu insert delimiter, create trigger, lalu kita beri nama trigger tambah pelanggan setelah menginsertkan. Jadi di sini ini ya, ketika pelanggan ataupun user ataupun pengguna menginsertkan data di dalam tabel pelanggan, maka trigger akan dijalankan. Coba kita go. Baik, sudah berhasil ya. Lalu kita cek. Ini dia. Sudah ada ya, trigger tambah pelanggan. Misal kita ingin menambahkan pelanggan. Kita tambahkan data dalam tabel pelanggan. Lalu kita lihat di dalam tabel pelanggan underscore log apakah ada pemberitahuan. Oke, sudah berhasil ya, kita tambahkan data. Lalu kita cek. Oke, sudah berhasil ya. Ini dia trigger untuk tambah data. Jadi untuk keterangannya itu adalah tambah data dan waktunya sekarang, tanggal sekarang, jam sekarang. Ini dia sudah berhasil. Bisa dilihat. Kemudian kita akan buat trigger untuk update. Kalau yang tadi itu adalah insert, kalau sekarang itu update. Jadi ketika data sudah berhasil disimpan, udah ada datanya dalam tabel, lalu terjadi perubahan, maka kita bisa menggunakan update. Kita buat dulu triggernya. Ini dia query-nya. Create trigger yang mana namanya adalah trigger update pelanggan after. Kalau tadi kan insert, kalau sekarang update. On tabel pelanggan, lalu insert pelanggan. Kita coba bagaimana hasilnya. Jadi hanya ada 3 perubahan. Yang pertama untuk namanya sendiri. Jadi diganti update. Lalu di sini update. Di sini juga update data. Oke, berhasil. Kita lihat. Baik, sudah berhasil dibuat trigger update pelanggan. Kita coba dulu.
Semisal yang bagian ID pelanggan P001 ini akan saya rubah nama pelanggannya. Kita ubah. Oke, kita rubah namanya. Kita lihat apakah yang akan terjadi di dalam tabel pelanggan underscore log. Oke, ini ya, kita bisa lihat sendiri update data terjadi pada waktu sekian, yang mana nama pelanggannya adalah Muhammad Fauzan. Ini untuk yang update data. Kemudian untuk yang trigger bagian delete. Kemudian untuk trigger delete. Sesuai dengan namanya, trigger delete berarti untuk menghapus data, kemudian trigger delete. Sesuai dengan namanya yaitu mendelete field atau kolom yang ada di sini contohnya adalah tabel pelanggan, kemudian trigger akan dijalankan. Oke, inilah query-nya. Kalau tadi insert, kemudian insert untuk memasukkan data, kemudian update yaitu untuk mengubah atau mengedit data. Yang terakhir yaitu adalah delete untuk menghapus data. Kalau yang tadi itu query-nya, kodenya itu menggunakan new, sedangkan yang delete itu menggunakan alt. Jadi namanya itu adalah trigger hapus pelanggan. Kita coba dulu. Oke, sudah berhasil, kita lihat. Berhasil ya, kita lihat dulu di triggernya. Oke, ini dia. Trigger hapus pelanggan. Misal kita menghapus salah satu data yang ada di tabel pelanggan. Misal ini. Delete. Oke. Jadi sudah ada 3 data. Kemudian kita lihat apakah yang akan terjadi di dalam tabel pelanggan underscore log. Oke, ini dia ya. Sudah terlihat kan? Hapus data pada tanggal sekian, jam sekian. Dengan nama pelanggannya itu adalah Fauzan. Oke, itu dia trigger pada tabel pelanggan. Jika di dalam tabel pelanggan ini ada perubahan entah itu menambah data, mengedit data, atau update data, kemudian menghapus data, maka hal itu akan dicatat dalam tabel pelanggan underscore log menggunakan trigger. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu trigger pengambilan cucian underscore log, yang mana tabel ini pengambilan cucian underscore log akan mencatat semua perubahan yang akan terjadi pada tabel ambil cucian. Ini dia contoh trigger pada tabel ambil cucian. Nama triggernya yaitu
trigger tambah pengambilan cucian after insert. Jadi trigger ini akan dijalankan setelah menginsertkan atau menambahkan data pada tabel ambil cucian. Oke, sudah berhasil. Dan coba kita lihat. Trigger tambah pengambilan cucian. Oke, misal kita ingin menambah data di dalam tabel ambil cucian. Lalu kita lihat perubahan yang akan terjadi pada tabel pengambilan cucian underscore log. Baik, ini sudah berhasil ya. Kita nambahkan data. Lalu kita lihat perubahan di dalam tabel pengambilan cucian underscore log. Nah, ini sudah berhasil ya. Keterangannya adalah tambahan data yang terjadi pada waktu sekian, yang mana nama pelanggannya adalah header. Kemudian kita buat lagi triggernya untuk mengupdate datanya. Jadi untuk update pada tabel ambil cucian, yang mana nanti triggernya akan dijalankan dan akan ada pemberitahuan dalam tabel pengambilan cucian underscore log. Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Ini dia trigger update pengambilan cucian. Kita lihat dulu di tabel ambil cucian. Dan kita lakukan update data atau edit data. Misal kita edit nama pelanggannya saja. Kita ganti namanya, yang awalnya Ahmad Hidayat kita ganti Fauzan. Go. Sudah berhasil. Kita lihat apa yang terjadi. Tabel pengambilan underscore log. Baik, ini dia hasilnya. Update data untuk keterangannya dengan waktu sekian. Untuk nama pelanggannya adalah Ahmad Fauzan. Jadi berhasil ya untuk update data dan juga insert data atau tambah data. Yang terakhir itu adalah trigger untuk
delete. Kita beri nama trigger hapus pengambilan cucian. After delete on tabel ambil cucian. Kita go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Trigger hapus pengambilan cucian. Lalu kita hapus salah satu data yang ada di tabel ambil cucian. Kita hapus yang ini. Lalu kita lihat perubahannya di dalam tabel pengambilan cucian underscore log. Sudah berhasil ya, ini dia hapus data. Pada tanggal sekian, jam sekian, yang dihapus adalah nama pelanggannya adalah Muhammad Fauzan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.